Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Sri Waifasni Olii. Pada video ini kakak akan menjelaskan materi penyajian data matematika kelas 7. Untuk pembahasan kita kali ini mengenai materi penyajian data, yang pertama yaitu pengenalan data, yang kedua penyajian data dalam bentuk tabel, dan yang ketiga penyajian data dalam bentuk diagram. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pengenalan data. Nah, data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Kemudian, data ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada data kuantitatif. Nah, adik-adik, data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan. Kemudian, yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif ini bukan berupa angka atau bilangan. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara mengumpulkan data. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, ada cara wawancara. Nah, wawancara ini data diperoleh dengan menanyakan langsung ke responden. Cara yang kedua yaitu angket. Nah, data ini diperoleh dengan menyajikan variasi pertanyaan sesuai dengan topik yang diteliti. Kemudian cara yang ketiga yaitu observasi. Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya, bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel? Nah, di sini ada macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tabel baris kolom. Adik-adik, tabel baris kolom ini digunakan untuk data yang terdiri beberapa baris dan satu kolom. Ini adalah contoh dari tabel baris kolom. Kemudian, yang kedua, ada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nah, ini adalah contoh dari tabel kontingensi. Kemudian, yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Nah, adik-adik, tabel distribusi frekuensi ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok dalam suatu interval atau selang nilai. Ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, untuk itu kakak akan berikan dua contoh untuk cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Contoh yang pertama di sini terdapat soal cerita, yaitu penjualan roti ibu seminggu ini adalah di hari Senin, banyaknya roti yang terjual adalah 100, hari Selasa 150, hari Rabu 100, hari Kamis 80, hari Jumat 120, hari Sabtu 150, dan hari Minggu adalah 200. Sajikan data di atas dengan menggunakan tabel baris kolom. Nah, adik-adik, dari soal ini kita diminta untuk menyajikan datanya ke dalam bentuk tabel baris kolom. Untuk menyelesaikannya, yang pertama, data yang ada dalam soal cerita ini kita tulis apa yang diketahui. Yang pertama ada Senin 100, kemudian Selasa ada 150, penjualan pada hari Rabu ada 100, Kamis 80, Jumat 120, Sabtu 150, dan Minggu 200. Nah, dari data ini akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel baris kolom. Dan ini dia hasilnya, data yang telah kita sajikan ke dalam bentuk tabel baris kolom. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu di sini diketahui data nilai ulangan harian 15 siswa adalah sebagai berikut.
Susun data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi jika diketahui panjang kelas adalah 10. Untuk penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi ini berbeda dengan tabel baris dan kolom. Untuk langkah yang pertama itu kita harus mengurutkan dulu. Kita lihat di mana nilai yang paling terkecil. Nah, untuk penyelesaiannya di sini diketahui ada 65 siswa, ada 65 nilai 65 dimiliki oleh satu siswa. Kemudian ada nilai 70 dimiliki oleh 33 siswa dan 75 2 siswa, 83 siswa, 85 3 siswa, kemudian 93 siswa dan panjang kelasnya ini 10. Nah, untuk menyajikan datanya ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita akan membuat selang atau intervalnya itu berjarak 10, yaitu hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini datanya telah kita sajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan rentang nilai yang pertama yaitu 61 sampai 70 dengan frekuensinya 4. 4 ini diperoleh dari mana? Nah, 4 ini didapat dari nilai 65 ini dimiliki oleh satu siswa. Kemudian nilai 70 dimiliki oleh 3 siswa. Karena 65 dan 70 ini berada pada rentang nilai 61 sampai 70, maka kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi frekuensinya adalah 4. Begitu juga untuk nilai 71 sampai 80, kita lihat pada data yang diketahui ada nilai 75 dan 80. Sedangkan pada nilai 81 sampai 90 itu pada data diketahui itu nilai 85 dan 90, sehingga frekuensinya ini jika dijumlahkan dari 61 sampai 90 ini adalah 15. Nah, itu dia. Ini dia adalah cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel baik baris kolom dan distribusi frekuensi. Selanjutnya, kita masuk pada materi penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada diagram batang. Adik-adik, diagram batang ini biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori yang dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Untuk penyajian data dalam bentuk batang-batang arah vertikal atau horizontal yang memiliki lebar sama dan letaknya juga terpisah. Ini dia contoh dari diagram batang. Nah, mungkin adik-adik bertanya bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk itu mari simak contoh berikut. Nah, di sini ada contoh berikut adalah data tiap-tiap peminat ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Ponelok Kepulauan. Nah, di sini datanya ada pramuka itu diminati oleh 18 orang, sepak 20 orang, basket 15 orang, karya ilmiah 12 orang, fotografi 10 orang, dan voli 13 orang. Nah, dari kumpulan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram batang. Adik-adik, pada soal ini diminta untuk menyajikan data ke dalam diagram batang. Nah, untuk menyelesaikannya dan cara menyajikannya ke dalam diagram batang, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuliskan judulnya, yaitu peminat ekstrakurikuler. Kemudian, yang selanjutnya kita akan membuat garis vertikal dan horizontal. Nah, adik-adik, pada garis vertikal ini menunjukkan banyak siswa, kemudian pada garis horizontal ini menunjukkan ekstrakurikuler. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat skalanya.
Yang perlu adik-adik perhatikan adalah untuk membuat skalanya ini harus sama jaraknya. Di sini kita perhatikan lagi pada soal dari 18 sampai dari angka 15 yang paling terkecil itu 10 sampai 18. Jadi di sini kakak akan membuat skalanya itu berjarak 5, yaitu memiliki kelipatan 5 sampai pada 20. Nah, selanjutnya kita masukkan peminat atau data dari ekstrakurikuler ini, yaitu ada pramuka, sepak bola, basket, karya ilmiah, fotografi, dan voli. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Nah, kita lihat lagi pada soal yang memiliki peminat pramuka ada 18 orang. Jadi, diagram batang ini berjarak pada angka 18 karena di soal diketahui pramuka diminati oleh 18 orang. Kemudian sepak ada 20, kemudian basket ada 15, karya ilmiah 12 orang, fotografi ada 10, dan voli ada 13. Nah, adik-adik, beginilah cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya yaitu ada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis ini memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, dan lain sebagainya. Sesuai dengan namanya, diagram garis ini data akan digambarkan membentuk garis. Nah, penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Nah, ini dia contoh dari diagram garis. Nah, bagaimana cara menyajikan data ke dalam diagram garis? Untuk itu, mari simak contoh berikut. Nah, di sini ada data berat badan kelas 7. Dari kumpulan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram garis. Adik-adik, seperti pada penyajian data dalam diagram batang, langkah pertama untuk menyajikan data ke dalam diagram garis ini sama halnya dengan menyajikan data ke dalam diagram batang. Yang pertama yaitu kita akan menuliskan judulnya terlebih dahulu. Kemudian, membuat garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal ini menunjukkan banyak anak, kemudian garis horizontal menunjukkan berat badan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat skalanya. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, skalanya ini harus berjarak sama. Di sini kakak membuat dari kelipatan 2 sampai pada angka 14. Kemudian kita masukkan berat badannya yaitu data dari 39 kilo, 40, 41, 42, dan 43. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram garis. Nah, kita perhatikan lagi pada soal berat badan 39 kg ini dimiliki oleh 6 anak. Maka titiknya ini berada pada angka 6 dari 39 kg. Kemudian berat badan 40 kg ada 10 anak. Kemudian 42 kg ada 12 anak. Kemudian 41 kg ada 12 anak, 42 kg ada 8 anak, dan 43 kg ada 14 anak. Nah, adik-adik, beginilah cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Sama halnya dengan menyajikan data pada diagram batang, namun bedanya untuk diagram garis ini kita akan membentuk titiknya terlebih dahulu. Setelah itu, dari titik ini kita akan menghubungkan titik-titiknya sehingga
membentuk garis seperti ini. Nah, ini dia hasil dari penyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini pada umumnya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Data ini akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, di juring-juring ini dapat kita nyatakan dalam bentuk persen ataupun derajat. Ini dia contoh dari diagram garis. Nah, untuk menyajikan bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran, maka kakak akan memberikan satu contoh dan adik-adik harus memperhatikan untuk menyimaknya dengan baik. Nah, di sini ada contoh. Berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 7. Ada petani, yaitu 9 orang tua, TNI Polri, 5 orang tua, guru 6 orang tua, buruh 8 orang tua, dan pedagang 12 orang tua. Dari kumpulan data di atas, sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, berbeda pada diagram batang dan diagram garis, untuk menyajikan data ke dalam diagram lingkaran ini, yang perlu adik-adik ketahui adalah pertama kita harus mengubah datanya dulu ke dalam bentuk persen ataupun derajat. Ya, nah yang pertama yaitu ada petani. Petani ini sebagai pekerjaan sebagai petani itu ada 9 orang tua. Jadi karena datanya ini akan kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persen, maka datanya ini kita kali dengan 100%, yaitu 9/40 dikali 100%. Hasilnya yaitu 22,5%. Nah, adik-adik pasti bertanya, 40 ini didapat dari mana? Nah, 40 ini diperoleh dari jumlah seluruh data pekerjaan orang tua siswa. Itu dari 9 ditambah 5, tambah 6, tambah 8, dan tambah 12. Sehingga hasilnya 40. Kemudian, yang kedua yaitu kita hitung TNI atau Polri. Nah, di sini karena pada soal diketahui ada 5 orang tua, maka kita hitung 5/40 dikali 100%, hasilnya itu 12,5%. Kemudian ada guru, ada 6/40 dikali 100% sama dengan 15%. Kemudian ada buruh, 8/40 dikali 100% sama dengan 20%. Kemudian ada yang terakhir yaitu 12/40 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, setelah kita menghitung datanya ke dalam bentuk persen, selanjutnya kita akan menghitung ke dalam bentuk derajat. Nah, yang pertama itu sama halnya, yaitu petani, 9/40 dikali 360 derajat. Mengapa di sini 360 derajat? Karena untuk satu lingkaran pen itu dia 360 derajat. Jadi hasilnya setelah kita kali dengan 360 derajat yaitu menghasilkan 81 derajat. Kemudian ada TNI atau Polri, yaitu 5/40 dikali 360 derajat, hasilnya 45 derajat. Dan guru, 6/40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Dan buruh, 8/40 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Dan pedagang, 9/40 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Nah, adik-adik, setelah kita menghitung datanya ke dalam bentuk persen dan derajat, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menyajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini dia hasil dari menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Sini ada terdapat
data dari pekerjaan orang tua dari pedagang, yaitu yang tertinggi 30%, kemudian yang kedua ada petani, ketiga buruh, dan keempat guru, dan yang paling sedikit yaitu TNI atau polisi. Nah, adik-adik, untuk menambah pengetahuan, menambah pemahaman adik-adik mengenai materi penyajian data ini, maka kakak memberikan beberapa latihan. Di sini terdiri dari 3 nomor. Yang pertama ini, di sini susun data nilai bahasa Inggris siswa kelas 7 di bawah ini dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, adik-adik diminta untuk menyajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu ada data hasil pemilu kada. Kemudian data ini akan disajikan ke dalam diagram batang. Kemudian yang ketiga ada data dari laporan penjualan dealer. Kemudian data ini diminta untuk disajikan ke dalam diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, adik-adik, itulah penjelasan kakak mengenai materi penyajian data. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menambah pengetahuan adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.